Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wulan. Saya dosen dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al-Irsyad Cilacap. Hari ini kita akan membahas mengenai Technopreneur 4 dan kita masuk ke sesi model bisnis lainnya. Jadi kita kan kemarin beberapa part dari sebelum UTS sampai setelah UTS kita sudah membahas beberapa jenis model bisnis baik berdasarkan strateginya, kemudian strategi produknya, atau juga kemitraannya dan lain-lain. Nah, sekarang kita nyari apa nih model berdasarkan apa nih? Ini berdasarkan model bisnis lainnya. Jadi yang belum masuk ke kategori yang kemarin akan kita bahas di sini. Oke, siap ya? Oke, malam ini kita akan membahas mengenai MLM, crowdsourcing ataupun agensi. Eh, Bocoran, pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas mengenai crowdsourcing. Crowdsourcing ini masuk juga dalam kategori contoh dari kategorinya adalah C2B. Jadi bisnis-bisnis dari segi kemitraan itu ada yang disebut dengan C2B atau consumer to business. Jadi kita sebagai konsumen juga bisa menjual produk ataupun jasa layanan kita kepada pebisnis ataupun baik itu perusahaan ataupun organisasi dan lain-lain yang lebih besar gitu ya. Jadi sedikit banyak kita sudah membahas tentang crowdsourcing. Di sini saya akan ulik sedikit lagi. Jadi crowdsourcing buat yang sudah lupa, jadi ini adalah model bisnis yang menggunakan partisipasi banyak pengguna internet atau crowd. Crowd itu kerumunan, banyakan gitu loh, untuk menghasilkan produk yang dapat dijual kembali. Nih biasanya pebisnis membayar jasa dari peserta crowdsourcing atas sebuah pekerjaan sederhana yang dilakukan dalam jumlah banyak. Contohnya adalah TuCaptcha. Jadi bisnis ini menyediakan layanan keamanan online CAPTCHA bagi berbagai perusahaan yang membutuhkan verifikasi manusia atau human verification. Jadi kalau teman-teman ikutan pelatihan atau mungkin masukin kode-kode tertentu, nah kan suka ada ya yang pilih gambar roda. Jadi ada gambarnya 6, kemudian kita pilih 3 gitu. Bener nggak di gambar itu ada orangnya, ada rodanya. Terus abis gitu ada lagi verifikasinya cuman bilang pilih yang ada angkanya. Jadi kita milih yang ada angka-angka di pilihan 6 gambar itu ada mana aja yang ada angkanya. Atau pilih yang ada gambar mobilnya dan lain-lain gitu. Pilih gambar sepedanya atau apa lain-lain gitu seperti itu. Itu adalah verifikasi untuk bentuk yang menggunakan human verification gitu. Jadi tetap harus kita pilih gitu. Nah, teman-teman, selain crowdsourcing, kemarin kan kita crowdsourcingnya itu ngebahas tentang beberapa situs atau website yang menyediakan pekerja ya, yang menggabungkan beberapa tawaran pekerjaan jasa gitu. Ada yang untuk IT khusus, ada yang fotografi, audio dan visual, dan lain-lain. Itu salah satunya yang Ibu rekomendasikan juga adalah Fiverr. Dan kalau yang pengen tahu lebih banyak tentang fotografi, Ibu juga kemarin sudah sampaikan, silakan coba cari IG-nya juga Mas Fadrul Islam ataupun banyak YouTuber-YouTuber lain yang mungkin bisa teman-teman cari infonya di internet. Itu banyak sekali informasi yang bisa kita gali dari mereka. Nah, ini kita juga akan membahas tentang MLM dan agensi. Ini adalah bentuk lain dari model bisnis. Kalau agensi itu adalah menyediakan jasa pengerjaan sebuah proyek khusus dalam jangka waktu yang cukup lama, atau mungkin juga ada yang tidak terlalu lama ya. Intinya waktunya itu ada spesifikasi ya, ada durasinya gitu dari kapan sampai kapan. Nah, kekuatan dari jenis model ini adalah keahlian dan pengalaman atas satu jenis pekerjaan. Ini berbeda dengan jasa atau bisnis-bisnis lainnya ya. Biasanya kalau pekerjaan agensi ini bersifat khusus per klien. Jadi eh, kalau tadi crowdsourcing itu kan untuk siapa aja gitu. Tapi kalau agensi ini khusus gitu. Jadi ininya lebih spesifik lagi. Nah, ini biasanya perusahaan menggunakan jasa agensi untuk menyelesaikan pekerjaan pendukung yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Jenis pekerjaannya
biasanya ada yang mungkin bikin website, kemudian konten marketing, advertising gitu. Terus juga ada jasa agensi seperti em, ini artis, jasa agensi artis ya untuk ngangkat agensi artis, agensi modeling, kemudian agensi jual rumah gitu, agen properti dan lain-lain. Nah, ini memang mereka punya jenis pekerjaan yang lebih spesifik untuk klien tertentu gitu. Ini salah satunya dari perusahaan Bradstone dan cabai rawit. Bukan cabai rawit tapi cabai rawit gitu. Kalau pengen tahu apa itu ya browsing gitu ya. Oke, sekarang saya akan bahas juga tentang MLM. Ini multi level marketing. Banyak sekali orang yang pesimis ataupun juga memandang negatif bisnis MLM ini. Tetapi kalau kalian itu bisa memilih MLM yang baik, yang terpercaya, itu ternyata kalian sangat diuntungkan sekali, teman-teman. Karena karena MLM ini multi level marketing ini mereka sudah kokoh di pemasarannya, sistemnya, dan lain-lain. Oke, kita akan bahas lebih detail dulu. Apa sih yang dimaksud dengan MLM? MLM itu adalah model bisnis yang memanfaatkan jaringan konsumen untuk menjual produk. Laba yang dihasilkan berasal dari sistem komisi yang diterapkan platform yang diikuti. Ini menggunakan struktur piramida jaringan, akan mendapatkan pendapatan saat berhasil menjual produk dan saat downline-nya juga berhasil menjual produk. Jadi ada dua, kalau dia jualan langsung dia juga bisa dapat komisi, kemudian kalaupun dia eh, yang berhasil menjualnya adalah downline yang kita rekrut, kita juga bisa dapat komisi. Ya, seperberapanya lah. Tetap aja yang komisinya besar adalah yang menjual langsung ya. Itu yang benar. Kalau skema Ponzi itu hati-hati teman-teman. Jadi yang di bawah kita itu nanti yang babak belur, yang di atas kita itu yang foya-foya. Jadi teman-teman kalau mau milih ke bisnis mana nih yang paling cocok, bisnis MLM itu ada banyak sekali pilihannya. Teman-teman harus sangat hati-hati, lebih spesifik lagi cari track recordnya, seperti apa ownernya, kemudian pelajari juga seperti apa pemasarannya dan jaringannya seperti apa gitu ya. Ini salah satu yang harus teman-teman pahami tentang downline. Downline itu adalah orang, apa yang dimaksud dengan downline itu adalah orang yang berhasil direkrut untuk sama-sama ikut menjual produk. Nah, sebagian besar bisnis MLM ini dilakukan dengan sistem penjualan langsung ya. Contohnya ini kalau yang jualan langsung ke konsumen ini adalah MY. Oke, biar kita nggak sutris, kita mau mainan tebak logo nih. Jadi kalau teman-teman lagi iseng-iseng, ulik-ulik gitu, silahkan teman-teman sambil coba belajar atau coba nebak-nebak logo, iseng gitu ya. Contoh ini Amway itu yang mana, kemudian ini MCI ini yang mana logonya nih. Ini MCI ini tinggal kita tarik nih dari sini. Oh, maaf. Dari sini gitu nih. Ibu tak ambil ya yang dari pen color ini. Kita pakai red. Nah, kita tinggal gini nih. Nah. Oh, apalagi nih Oriflame. Oh, nah. Silakan teman-teman sambil sambil apa kita belajar tentang logo, kita ngeliat juga, ini teman-teman boleh cari tahu logo apa dan perusahaan apa nanti masuknya apakah kategori agensi atau MLM ataupun crowd sourcing. Oke, boleh ya sambil sesekali kita sambil relax aja belajarnya, boleh teman-teman silakan tebak logo. Ibu tutup dulu materi kita di part 1, kita akan berlanjut ke part 2. Oke, silakan ditebak. Yuk ditebak, ditebak, ditebak logonya.
Mana tahu nanti kita salah satu logo perusahaan kita nantinya akan ada di sini. Amin ya robbal alamin. Ibu doain banget ya. Oke, sampai ketemu di part yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.